Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlita Surya Cantika dengan NIM 607012300034 dari kelas D3SI 4702. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengembangan profesionalisme dengan judul Etika Kerja, Pilar Profesionalisme yang tak terpisahkan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih etika kerja itu. Etika kerja sendiri merupakan fondasi penting dalam dunia profesional yang mengatur karir dan kesuksesan organisasi. Perusahaan dengan etika kerja kuat mengalami peningkatan produktivitas. Survei menunjukkan peningkatan sebesar sekitar 20%. Saat kita membahas etika kerja, kita berbicara tentang lebih dari sekadar menyelesaikan tugas kita dan membahas tentang komitmen integritas dan nilai-nilai yang ada terutama dalam dunia kerja yang membantu kita dalam menjalankan profesi dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, dalam presentasi ini kita akan menjelajahi makna etika kerja serta nilai-nilai utamanya dan bagaimana sih penerapannya dalam mengantarkan kita menuju kesuksesan pribadi dalam masa yang akan mendatang secara profesional. Baik, pada bagian ini kita membahas tentang definisi etika kerja. Etika kerja merujuk pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang memandu perilaku individu dalam lingkungan kerja. Terdapat 3 nilai-nilai, yaitu yang pertama ada integritas, kejujuran, dan transparansi dalam setiap tindakan. Lalu yang kedua terdapat tanggung jawab akuntabilitas atas tugas dan keputusan. Lalu yang terakhir terdapat kerjasama, kolaborasi efektif dengan rekan kerja, serta nilai-nilai ini dapat menciptakan pondasi kuat untuk membangun suatu hubungan tentunya yang positif di tempat kerja kita nantinya dan mendorong kinerja yang lebih unggul. Slide selanjutnya yaitu integritas sebagai fondasi utama etika kerja. Integritas adalah fondasi etika kerja di mana ini mencakup kejujuran, transparansi, dan konsistensi. Kurangnya integritas dapat berdampak buruk. Jadi terdapat 3 fondasi utama, yaitu kejujuran, transparansi, dan konsistensi, di mana kejujuran pada integritas ini dalam konteks profesionalisme berarti sikap jujur dan transparan dalam semua tindakan dan keputusan. Hal ini mencakup kejujuran dalam komunikasi data dan tindakan yang diambil tentunya. Lalu yang kedua terdapat transparansi, di mana transparansi ini dalam tindakan dan pengambilan keputusan juga itu sangat penting untuk membuat kepercayaan di tempat kerja kita, di mana integritas mendorong kita untuk terbuka dan jujur dalam segala hal pastinya. Dan yang terakhir itu ada konsistensi, di mana integritas juga memerlukan konsistensi agar tercermin dalam perkataan dan tindakan. Apa yang kita ucapkan tentunya harus selaras dengan apa yang kita lakukan, serta membangun kepercayaan dan kredibilitas. Baik, untuk yang selanjutnya adalah tanggung jawab, mengemban amanah dengan baik. Nah, tanggung jawab sendiri adalah akuntabilitas atas tugas dan keputusan. Contohnya adalah menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, mengakui kesalahan, dan mencari solusi jika sudah menemukan suatu permasalahan. Survei menunjukkan 85% manajer menganggap tanggung jawab sebagai kualitas terpenting. Dibagi juga menjadi beberapa. Yang pertama itu ada akuntabilitas, menanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, baik yang berhasil maupun yang gagal. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua itu terdapat tepat waktu, di mana merupakan suatu tanggung jawab kita untuk menyelesaikan pekerjaan yang sesuai dengan jadwalnya atau tepat waktu dan memenuhi tenggat waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu yang terakhir terdapat solutif tanggung jawab untuk mendorong kita mencari solusi atas tantangan dan masalah yang dihadapi.
lebih ke menunjukkan inisiatif dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan sendiri. Selanjutnya, kita membahas tentang disiplin. Disiplin penting dalam mencapai tujuan organisasi. Ini mencakup manajemen waktu yang efektif, serta kepatuhan terhadap aturan dan menjaga kerapihan. Perusahaan dengan program disiplin yang baik mengalami peningkatan efisiensi sebesar 15%. Nah, di sini terdapat 3 contoh disiplin yang harus diterapkan dalam dunia kerja tentunya. Baik, untuk yang pertama yaitu ada manajemen waktu. Disiplin mencakup kemampuan untuk mengatur waktu secara efektif dan memprioritaskan tugas serta menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu. Lalu yang kedua itu ada kepatuhan mematuhi aturan, prosedur dan kebijakan yang berlaku di tempat kerja. Jadi disiplin menunjukkan komitmen terhadap standar etika kerja yang sangat tinggi. Lalu yang terakhir itu terdapat kerapihan memelihara lingkungan kerja yang rapi dan teratur. Disiplin menunjukkan rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain serta lingkungan sekitar. Dan ia menciptakan suasana kerja yang sangat produktif tentunya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu adalah kerjasama, di mana kerjasama merupakan kekuatan dalam kebersamaan. Kerjasama meningkatkan kinerja tim dan organisasi. Ini mencakup komunikasi yang efektif, saling menghargai, dan berbagi pengetahuan. Keberhasilan proyek seringkali berkat kerjasama tim yang solid dan komunikasi yang lebih efektif dan terbuka antara anggota tim satu sama lain untuk memastikan pemahaman yang sama tentang tujuan apa yang akan mereka capai, saling menghargai dan membangun chemistry serta menghormati satu sama lain merupakan kontribusi bagi setiap anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Berbagi pengetahuan, kerjasama tim juga mendorong kita untuk berbagi pengalaman dan meningkatkan kemampuan serta efisiensi tim. Selanjutnya yaitu rasa hormat, di mana rasa hormat adalah suatu menghargai perbedaan dan kontribusi. Rasa hormat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif, mencakup menghargai perbedaan pendapat dan memberikan pujian yang tulus dan menghindari diskriminasi. Lingkungan kerja yang penuh dengan rasa hormat akan menurunkan tingkat turnover karyawan sebesar 10%. Lalu ada 3 contoh rasa hormat, diantaranya itu yang pertama, mendengarkan atau menunjukkan rasa hormat terhadap orang serta pendapat, di mana ia mendengar pendapat dan masukan dari orang lain tanpa menghakimi orang tersebut. Lalu yang kedua yaitu memberi pujian, di mana ia memberi pujian dan penghargaan yang tulus atas prestasi dan kontribusi rekan kerjanya. Ia dapat menciptakan suasana positif dan motivasi. Lalu yang terakhir yaitu menghindari diskriminasi atau kesetaraan, di mana rasa hormat ini mendorong kita untuk memperlakukan semua orang dengan adil dan setara tanpa adanya diskriminasi berdasarkan latar belakang, gender, atau perbedaan lainnya. Di sini terdapat studi kasus di mana implementasi etika kerja di perusahaan-perusahaan sukses seperti Google dan Unilever dikenal dengan etika kerjanya yang sangat kuat. Mereka menerapkan nilai-nilai etika kerja dalam operasional sehari-hari. Hasilnya adalah reputasi yang baik, loyalitas pelanggan, dan kinerja keuangan yang solid. Unilever berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial, serta ada lagi perusahaan semacam Toyota yang ia memiliki efisiensi dan kualitas yang sangat terjaga dan sangat bagus tentunya. Baik, selanjutnya yaitu terdapat tantangan dalam menerapkan etika kerja. Faktor-faktor seperti tekanan target dapat menghambat penerapan etika kerja. Cara mengatasinya adalah dengan pelatihan etika, penegakan aturan yang tegas, dan kepemimpinan yang memberikan contoh. Pentingnya menciptakan budaya organisasi yang menunjang tingginya etika kerja dan tekanan target
atau deadline dapat membuat individu mengabaikan prinsip etika kerja. Untuk mencapai tujuan dengan cepat, konflik kepentingan dapat muncul dalam situasi tertentu, memaksa individu untuk memilih antara kepentingan pribadi, kepentingan organisasi, atau etika kerja yang lainnya. Budaya organisasi yang tidak mendukung etika kerja dapat menghambat penerapan nilai-nilai etika dalam operasional sehari-hari. Baik, untuk yang terakhir yaitu terdapat kesimpulan. Etika kerja sebagai investasi jangka panjang. Etika kerja bukan hanya tentang mengikuti aturan, tetapi juga tentang membangun karakter, meningkatkan kualitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Saat kita menerapkan prinsip-prinsip etika kerja, kita tidak hanya membangun karir yang sukses, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan suatu organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. Etika kerja adalah investasi jangka panjang yang akan terus berfungsi di kelanjutan hari dan membuahkan hasil tentunya yang berharga bagi diri kita dan semua yang terlibat. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Alita Surya Cantika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.